Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Bagaimana ya cara menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca atau didengar? Nah, caranya yang pertama, menentukan tokoh, latar, dan urutan cerita. Menentukan tokoh. Tokoh adalah individu rekaan pengarang yang mengalami peristiwa. Misalnya, tokoh Budi, tokoh Ani, dan lain sebagainya. Jadi tokoh di sini yaitu nama seseorang yang ada dalam cerita fantasi tersebut. Itu yang disebut dengan tokoh. Lalu, ada 3 tokoh bila dilihat dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur. Yang pertama, tokoh sentral. Yang kedua, tokoh bawahan. Yang ketiga, tokoh latar. Yang pertama, tokoh sentral. Tokoh sentral dibedakan menjadi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang secara umum memiliki sifat baik dalam sebuah cerita. Sedangkan antagonis adalah tokoh yang secara umum memiliki sifat jahat dalam sebuah cerita. Jadi, misalnya si tokoh Budi memiliki sifat yang baik atau disebut dengan protagonis jika wataknya itu menunjukkan sisi yang positif seperti suka menolong dan lain sebagainya ya. Lalu yang antagonis, tokoh disebut dengan antagonis karena dia memiliki sifat yang jahat. Misalnya tokoh Joko memiliki sifat jahat atau antagonis. Misalnya tokoh Joko memiliki watak yang licik dan lain sebagainya. Lalu tokoh bawahan. Tokoh bawahan adalah tokoh-tokoh yang mendukung atau membantu tokoh sentral. Tokoh bawahan dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh andalan, tokoh tambahan, dan tokoh lataran. Yang pertama, tokoh andalan. Tokoh andalan adalah tokoh bawahan yang menjadi kepercayaan tokoh sentral. Lalu yang kedua, tokoh tambahan adalah tokoh yang sedikit sekali memegang peran dalam peristiwa cerita. Nah, misalnya ada seorang tokoh, misalnya tokohnya si Nobita atau si Krishna misalnya, memiliki peranan yang penting, memiliki peranan yang sedikit dalam sebuah cerita. Nah, itu yang namanya tokoh tambahan. Lalu yang ketiga, tokoh lataran adalah tokoh yang menjadi bagian atau berfungsi sebagai latar cerita saja. Lalu bagaimana ya menentukan latar? Latar cerita merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Dalam latar cerita, biasanya menggambarkan tempat kejadian itu di mana, waktu terjadinya kapan, dan seperti apa suasana dalam cerita tersebut. Misalnya, tempat terjadinya kejadian itu misalnya di rumah atau di pasar, atau tergantung dengan teks yang ada. Misalnya, kapan terjadinya
kapan terjadinya peristiwa itu. Misalnya, apakah latarnya pagi kah, atau siang kah, atau sore, atau malam. Nah, lalu seperti apa suasana dalam cerita tersebut? Nah, tergantung dengan teks yang ada. Misalkan suasananya suasana ceria, atau suasana sedih, suasana tegang, suasana haru, dan lain sebagainya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam menyampaikan materi. Ibu akhiri dengan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih.